selamat siang semuanya anak-anak ibu. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, tetap berada di rumah, dan selalu semangat untuk melakukan pembelajaran. Oke, di pembelajaran kali ini ibu akan membahas tentang farmakognose dasar berupa budidaya tanaman obat dan pengolahan simplisia. Tetapi ibu di sini akan membahas budidaya tanaman obat terlebih dahulu dan untuk pengolahan simplisia akan dibahas di minggu depan. Oke, topik pembahasan ini di budidaya tanaman ini yang pertama ada persiapan dan pengolahan tanah, yang kedua ada penanaman, yang ketiga ada pemeliharaan, dan yang keempat ada panen. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kalian harus terlebih dahulu tahu apa sih budidaya tanaman obat itu. Budidaya itu adalah teknik memadukan sumber daya alam, tanaman, dan teknologi sehingga diperoleh kuantitas, kualitas, dan kepastian hasil. Bu, perlu nggak sih adanya budidaya ini? Iya, sangat perlu karena untuk meseragamkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh dalam melakukan budidaya tanaman. Di lingkungan ini terdapat iklim dan tanah. Di iklim ini ada suhu, curah hujan, sinar matahari, kelembapan, dan angin. Nah, di tanah ini kita juga harus tahu nih kesuburan tanahnya itu seperti apa, kegemburan tanahnya bagaimana, dan ketersediaan air tanahnya tuh ada apa enggak sih gitu. Nah, pada zaman dahulu itu sumber simplisia nabati diperoleh langsung dari alam yang masih berupa tanaman liar, sehingga kualitasnya itu masih seragam. Dengan adanya budidaya tanaman ini diharapkan hasil yang diinginkan itu sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tumbuhan liar ini kurang baik untuk dijadikan sumber simplisia dibandingkan dengan tanaman budidaya karena yang pertama itu ada variasi umur tumbuhan. Terus yang kedua itu ada bagian tumbuhan yang diambil sebagai bahan yang berkhasiat tidak sama. Yang ketiga ada spesies atau jenis tumbuhan tidak diperhatikan. Yang keempat itu adanya variasi lingkungan tempat tumbuh. Nah, ini juga dapat mempengaruhi kualitas zat berkhasiat dalam tumbuhan. Nah, selanjutnya mutu simplisia tanaman obat itu juga harus diperhatikan karena spesies tanaman itu harus jelas identitasnya. Nah, yang kedua itu penggunaan bibit yang unggul. Yang ketiga ada pemupukan, terus yang keempat ada pemeliharaan tanaman, terus ada yang kelima itu adanya tahapan budidaya yang baik. Nah, selanjutnya persiapan dan pengolahan tanah. Nah, persiapan dan pengolahan tanah ini menjadi langkah awal, langkah pertama yang harus kita perhatikan. Karena ada beberapa kesuburan tanah yang harus kita pertimbangkan. Di sini ada kesuburan fisik. Kesuburan fisik itu terdiri dari struktur tanah, suhu tanahnya bagaimana, drainase tanahnya seperti apa, terus yang kedua itu ada kesuburan kimiawi yang terdiri dari ketersediaan unsur hara dan pH tanah. Nah, yang ketiga itu ada kesuburan biologi seperti aktivitas mikroorganisme, tanah, dan bahan organik tanah. Nah, di sini juga ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk tanaman obat tertentu pada saat pengolahan tanah. Yang pertama itu menanam tanaman dengan kedalaman tanah 25-40 cm untuk tanaman yang diambil umbinya. Dan yang kedua itu menanam dengan jarak 40 kali 60 cm saat tanaman lama sudah melapuk untuk tanaman berbentuk pohon seperti cengkeh. Dan yang ketiga itu ada membuat bedengan untuk tanaman berbentuk herba, misalnya pegagan dan meniran. Nah, yang keempat ini ada membuat teras-teras pada tanah yang terlalu miring. Terus selanjutnya yang kelima ada membuat saluran air terutama untuk tanaman yang tidak tahan genangan air seperti pohon cabai. Nah, yang keenam itu menanam tumbuhan penjatan atau tegakan yang dipasang kira-kira 10 cm dari lubang tanah untuk tanaman yang membutuhkan tegakan seperti daun sirih. Selanjutnya, ini contoh bedengannya. Selanjutnya, ini contoh tanah-tanah yang teras-teras miring. Ini contoh tanaman yang tidak tahan air dibuat genangan airnya.
Lalu ini contoh tanaman tegakan seperti daun sirih tadi. Selanjutnya, sebelum kita melakukan tahap penanaman, kita melakukan pembibitan. Nah, pembibitan ini tujuannya untuk mendapatkan tanaman dengan daya tumbuh yang baik dan seragam. Perbanyak tanaman ini dapat berupa vegetatif dengan cara stek atau cangkok dan generatif dengan biji. Nah, pada tahap penanaman ini yang pertama harus diperhatikan jarak antar tanaman ketika ditanam. Nah, yang kedua itu penanaman secara monokultur atau secara dikultur. Yang ketiga itu jumlah tanaman per meter karena semuanya akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Selanjutnya ada di pemeliharaan. Di pemeliharaan ini kita harus melakukan pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan dengan pupuk organik dan anorganik dan penyiraman. Penyiraman ini juga harus kita perhatikan. Penyiramannya misalnya pada saat musim kering dilakukan secara teratur pada pagi dan sore hari. Nah, ketika musim hujan itu juga harus kita perhatikan keadaan tanahnya, struktur tanahnya seperti apa. Lalu yang ketiga ada penyiangan, dan yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya ada panen. Panen ini tergantung apa yang kita akan panen simplisianya. Misalnya di sini ada buah atau fruktus. Ini pertama dikumpulkan pada saat masak atau sudah tua tetapi belum masak, misalnya pada tanaman lada. Yang kedua itu ada biji atau semen. Nah, ini dipanen saat buah masak atau mengering, misalnya pada kedaung, biji kedaung. Yang ketiga itu ada folium. Folium itu dipanen pada saat belum terjadi pembentukan bunga dan menjelang berbunga karena pada waktu tersebut fotosintesisnya lebih maksimal, misalnya pada daun jambu biji dan daun sirih. Yang keempat itu ada bunga atau flos, dipanen pada saat masih kuncup, misalnya bunga melati dan bunga cengkeh. Nah, yang kelima itu ada akar tinggal, yaitu rizoma. Ini dipanen pada saat bagian tanaman berada di atas tanah menguning, yaitu pada permukaan musim kemarau, misalnya temulawak, kunyit, dan jahe. Nah, yang keenam itu ada umbi lapis atau bulbus. Ini dipanen pada saat bagian tanaman yang berada di atas tanah mulai mengering, misalnya bawang putih. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.